Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Aku ucapin terima kasih buat teman-teman yang menyempatkan hadir pada kegiatan hari ini. Alangkah baiknya sebelum kita memulai kegiatan, kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan semoga hari ini diberi kelancaran, keberkahan, dan teman-teman bisa ngambil hikmah dari apa yang nanti aku sampaikan. Dan berdoa membaca Fatihah di hati masing-masing aja. Berdoa dimulai. Doa selesai. Dari teman-teman, ada yang tahu nggak sih hari ini kita bakal ngelakuin apa? Aku bakal kasih tahu karena hari ini kita bakal ngelakuin bimbingan kelompok. Nah mungkin teman-teman udah ada yang tahu belum bimbingan kelompok itu apa? Oke baik, aku bakal ngejelasin. Jadi bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan dalam bimbingan konseling yang diberikan kepada sejumlah orang atau beberapa orang. Minimalnya itu biasanya 5 dan kalau maksimalnya itu 12. Dan dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Dan tujuannya itu supaya diperolehnya informasi atau pemahaman baru yang nanti dapat aku siapin topiknya. Dan caranya kayak gini, kita duduk satu lingkaran penuh atau setengah lingkaran sesuai dengan anggota kelompoknya. Dan di sini aku sebagai pemimpin kelompok dan kalian sebagai anggota kelompok. Dan ada hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan. Kalau misalkan nanti teman-teman mau berpendapat, tolong acungkan tangan terlebih dahulu. Terus kalau misalkan nanti ada teman-teman yang lagi berpendapat, tolong didengerin, dihormatin, dan jangan disela. Terus nanti kalau misalkan kita ada ngomongin hal-hal yang berbau privasi atau pribadi, nanti tolong di-keep sampai di sini aja, jangan dibicarain keluar. Terus kalau misalkan teman-teman berpendapat nih, aku harap teman-teman bisa menyampaikannya secara sukarela dan secara terbuka gitu, tanpa ada paksaan dari akunya. Terus kalau nanti kita ada ngomongin orang lain, kita ngomongin dengan kata yang sopan dan dengan cara etika yang berlaku di masyarakat. Apakah teman-teman udah paham? Paham. Oke. Kita kan baru pertama kali ketemu ya. Aku belum tahu kalian. Jadi kita perkenalan dulu. Nanti teman-teman sebutin nama, sama hobi, terus sama alasannya. Contohnya deh ya, kalau teman-teman perkenalkan nama aku Amin bisa Tias. Teman-teman mungkin bisa manggil aku Amin atau Tias. Dan hobi aku itu nyanyi, karena nyanyi itu bikin aku stresnya hilang, terus juga bikin aku tenang. Kayak gitu ya. Nah mungkin dimulai dari kiri aku, boleh ya? Iya, sebutin nama. Hobi saya berenang. Alasannya? Alasannya untuk Biar tinggi. Oke, kalau Inaya selanjutnya? Halo, nama saya Rino. Hobi saya menonton film, karena saya suka lihat. Semoga nanti videonya jadi aktor ya. Terus selanjutnya? kenalkan nama saya Dinai. Hobi saya berenang. Yang sama. Berenang ya ini. Oke, halo Inay, Opino. Terus lanjut? Kenalkan nama saya Angela. Hobi saya berenang juga tinggi. Oke, halo Mira. Lanjut lagi? Kenalkan, nama saya Adli. Hobi saya main bola karena melatih kelincahan dan kecepatan. Oke, halo Opino. Lanjut? Perkenalkan, nama saya Anya. Hobi saya bermain silat karena bisa menjaga. Halo, Amel. Oke, ini kan kita udah kenal nih satu sama lain. Terus juga tadi udah tahu hobinya. Biar makin kenal, coba aku pengen kalian ngerangkai hobi. Tadi inget kan hobi temen-temennya? Ya, Nanti aku tunjuk, sebut misal, aku tunjuk Amel.
Amel sebutin hobinya Inaya apa, nanti balik lagi Inaya sebutin hobinya Amel apa gitu ya. Oke, mungkin dimulai. Inai sebutin hobinya Adli. Enggak. Nah, Adli sebutin Inai apa tadi? Benar. Benar. Terus Alvino sebutin Amel apa hobinya? Silat atau lagi. Benar. Amel? Nonton film. Tuh. Terus Inai sebutin punya Amira apa tadi? Oke, terus Amira sebutin punya Inai ya. Oke. Kita udah perkenalan, terus juga udah merangkai hobi ya. Terus jadi tadi aku juga udah sampein kalau kita bakal bahas topik bahasan yang sifatnya umum dan di luar dari pribadi teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman mau berpendapat atau mau ngomong sesuatu hal itu disampaikan secara sukarela dan terbuka, jangan sampai ada rasa terpaksa dari akunya. Terus kalau misalkan teman-teman juga mau berpendapat, tolong acungkan tangan terlebih dahulu, dan kalau misalkan nanti teman-temannya lagi berpendapat tolong didengar dan jangan disela. Kalau bisa juga pas lagi berpendapat pakai kata-kata yang sopan. Bisa dipahami teman-teman? Bisa. Oke, kalau begitu apa teman-teman udah siap buat lanjut ke tahap selanjutnya? Siap. Baik, mungkin sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya ya, aku mau main tebak-tebakan. Ini ya namanya ice breaking lah. Tebak-tebakannya, clue-nya, mungkin teman-teman udah pernah ngeliat di TikTok atau belum, nggak tahu ya. Tebak-tebakannya gini, orang keempat itu harus ikut. Jadi bisa aku sebut, ada 4 orang pergi ke pasar. Orang pertama Inaya, orang keduanya Dinai, orang ketiganya Alvino, orang keempatnya siapa? Salah. Salah. Ulang lagi. Orang pertama Alvino, orang kedua Dinai, orang ketiga Amira, orang keempat Amira. ingat, orang keempat harus ikut. Oh. Ulang. Cluenya, oke, keempat harus ikut, harus diajak orang keempat. Oh iya. Orang keempatnya aja. Nih, misal lagi. Orang pertama Amira, orang kedua Linai, orang ketiganya Alvino, orang keempatnya Amira. Orang keempat harus ikut. Ada ikutnya gitu ya. Orang keempat harus ikut. Orang keempat harus ikut. Orang keempat harus ikut. Ya, paham? Orang keempat harus ikut. Orang keempat harus ikut. Aku ulang 2 kali lagi ya. Orang pertama Naya, orang keduanya Amel, orang ketiganya aku, orang keempatnya ikut. Alvino. Orang keempat. Orang keempatnya harus ikut. Keempat. Nanti kalau aku kasih tahu pasti tahu dong. Jadi misalkan orang keempat orang misalkan Alvino orang keempat kan aku bilang orang keempat orang keempat harus diajak. Oh iya, ayo. Orang keempat harus diajak. Keempat dari orang keempat diajak. Jadi orang pertama aku, orang kedua Naya, orang ketiga Adi, orang keempat Angel juga diajak.
Harus diajak. 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 Sebut orang keempat. Ya, baru sebut namanya. Kan orang keempatnya harus ikut. Oh, Ngerti ya? ngerti. Enggak. Hai. Tiga. Coba ya. Nih. Coba. Kalau misalkan Amel beneran ngerti, pasti kalian langsung pada oh ya. Orang pertama Avino, orang kedua Linai, orang ketiga Adi, orang keempat Orang keempat Dina ya? bener. Bener. Iya, aku paham. Iya, aku paham. Iya, aku paham. Jadi orang pertama Oke. Kinaya, orang kedua Linai, orang ketiga Amel, orang keempat Orang keempat Alvina. bener. Tadi yang ketiga siapa? Tadi yang ketiga siapa emang? Denger apa yang diucapin sama Amel. Gimana sih? Oh iya, aku tahu, tapi aku bisa tahu. Orang pertama Adli, orang kedua aku, orang ketiga Mira, orang keempat Amel. nah tadi udah ngerti belum? Udah. Jadi clue-nya itu orang keempat harus ikut. Jadi kalau misalkan aku tanya orang keempatnya siapa, itu random kamu sebut nama, misal Amira. Jadi orang keempatnya harus disebut orang keempat Amira, gitu. Oke, udah ya, udah selesai nih. Ya. Nanti aja pas di luar ini nanti aku kasih satu email lagi deh. Nah kan kita udah kenal satu sama lain, udah merangkai hobi, tadi juga udah explaining. Kita masuk ke tahap selanjutnya ya. Alami itu banyak siswa yang kehilangan arah gitu kan, pas saat dewasa atau pas lagi remaja. Mungkin ketika nanti teman-teman masuk SMP atau SMA, teman-teman tuh harus tahu dulu apa yang mau teman-teman lakuin, apa yang harus disiapin, yang diperhatiin, atau gimana langkah teman-teman buat tempuh yang tadi lulus caranya lulus SMP gimana, caranya dapat SMP gimana sih gitu. Dan kalau misalkan nanti ada teman-teman ngalamin kegagalan, apa yang harus teman-teman lakuin gitu. Nah sebelum lebih jauh nih, kan setiap dari kalian pasti udah tahu tadi topik yang aku bilang, meraih masa depan yang cerah yang berhubungan sama kesuksesan. Nah kira-kira teman-teman sendiri tahu nggak apa itu arti sukses gitu menurut teman-teman aja. Mungkin ada yang ingin berpendapat? Iya boleh. Sukses itu hal yang Oke, jadi menurut Amel, sukses itu adalah hal yang dapat dibanggakan. Oke, ada lagi? saya Kak. Iya, boleh. Saya sukses itu tujuan yang bisa dicapai. Oke, baik. Kalau kata Linai, sukses itu adalah tujuan yang udah dicapai. Terus, ada lagi? Oh ya. Oke, berarti menurut Amira sukses itu adalah keberhasilan. Nah, benar yang teman-teman bilang, nggak ada yang salah. Jadi aku mau nambahin sedikit, sukses itu adalah ketika seseorang itu punya tujuan atau ada yang ingin dicapai, dan orang itu tuh giat, tekun, terus berusaha gitu, dan akhirnya nanti berhasil. Nah tadi itu yang teman-teman bilang sukses, atau yang bisa dibilang nanti ketika teman-teman udah ngelakuin usaha segala macem, nah nanti teman-teman bakal sukses. Kayak misalkan contoh, kan teman-teman kelas 6 nih, lulus dari SD ini mau lanjut kemana, mau SMP atau pesantren atau apa gitu kan, dan teman-teman giat nih buat supaya bisa masuk SMP, entah itu SMP favorit atau bukan, yang jelas bisa masuk SMP negeri gitu kan. Dan ketika teman-teman berusaha, nanti di kemudian hari teman-teman bisa berhasil. Nah itu yang disebut sukses. Dan
bisa disimpulkan kalau misalkan arti sukses dari punya teman-teman ini berbeda setiap nasinya. Tadi punya Amel, menurut Amel itu kan tadi sukses itu hal yang dapat dibanggakan. Terus kalau menurut Amira, sukses itu keberhasilan. Kalau misalkan Dina itu tadi sukses yang tujuannya berhasil dicapai. Nah, mungkin dari teman-teman itu ada yang tahu nggak sih faktor kita sukses itu apa aja? Ada yang ingin berpendapat? Ya, Internal. faktor internal. Nah, betul, boleh. Di sini. Iya, betul. Bener ya teman-teman. Jadi faktor kesuksesan itu ada dua, ada internal sama eksternal. Mungkin teman-teman ada yang tahu contohnya apa aja? Ada yang iya boleh? Faktor internal ada faktor keluarga, Iya. lalu kalau eksternal faktor lingkungan ataupun pertemanan. Nah, iya betul. Ih, bener banget nih. Teman-teman terima kasih ya udah tepuk tangan dong udah siapa. Jadi bener nih yang temen-temennya bilang tadi, kata Adli ada faktor internal, kalau kata Vino ada faktor eksternal, kalau kata Inaya tadi faktor internal itu ada diri sendiri sama keluarga, kalau eksternal itu ada lingkungan sama pertemanan. Dan kalau ditinjau dari pengaruhnya emang faktor internal itu lebih penting. Karena kenapa? Karena itu dari diri sendiri ya teman-teman. Kalau misalkan nih teman-teman ngelihat temennya berhasil masuk SMP yang dia mau gitu, SMP negeri gitu kan, ngelihat misalkan Amel dapat SMP negeri, nah teman-teman pasti ada dong rasa kayak ih aku juga mau masuk SMP negeri. Tapi kalau misalkan teman-teman itu cuma kayak sebatas mau aja, nggak ada yang namanya usaha, nggak ada yang ya kalau bahasa sekarang effort itu bukan apa ya, kayak sia-sia aja gitu teman-teman. Karena teman-teman nggak berani buat ngecoba buat kayak Amel belajar rajin, terus kalau misalkan lagi di sekolah dengerin gurunya, kalau misalkan emang takut lupa dicatat. Nah itu yang teman-teman harus lakuin supaya emang nanti bisa apa yang teman-teman mau tuh tercapai gitu atau berhasil. Nah teman-teman kan tadi udah tahu tuh pengertian sukses itu apa, terus faktornya apa, dan mungkin teman-teman bisa ceritain gitu pengalaman teman-teman tentang sukses. Jadi apa aja yang udah teman-teman lakuin, misalkan teman-teman punya keinginan, terus apa aja sih yang teman-teman udah lakuin buat keinginan tersebut. Misalnya tadi aku punya keinginan buat lulus dengan nilai bagus ke usaha yang sekarang udah aku lakuin itu belajar, terus ikut les, terus ya kamu bisa sebutin apa aja gitu, dan faktornya apa aja tuh yang mempengaruhi. Misal tadi kan ada internal sama eksternal. Oh iya, kalau dari internal tuh orang tua saya membantu saya setiap malam buat ngerjain PR, membantu saya ngejelasin apa yang saya nggak ngerti. Terus kalau faktor eksternal itu teman saya ngebantu saya Kak, kalau saya nggak ngerti saya dijelasin sama teman saya. Dan kalau misalkan teman-teman lagi ngalamin kegagalan gitu kan, teman-teman tuh biasanya gimana? Terpuruk kah atau justru kayak ya udahlah nggak apa-apa, gagal kan bisa dicoba lagi tuh. Mungkin ada yang ingin berpendapat, mau menceritakan pengalamannya gitu? Saya tak. Ya, Waktu kelas 5 saya bermimpian saya pas kelas 6 semester 1 bisa dapat ranking 1. Saya di situ berusaha untuk mencapai itu semua, dan faktor internalnya orang tua saya mendidik saya dan mengajari saya juga di les saya di sana di sini. Dan faktor eksternalnya teman-teman saya selalu support saya Kak supaya saya bisa mendapat ranking 1 itu. Dan ketika ranking itu sudah dia dapat, ternyata saya mendapat ranking 2. Di situ saya merasa sedih, tapi saya
harus lebih berjuang lagi semester 2 ini. Berarti dari apa yang aku tangkap, Lina ini udah berusaha ya dari kelas 5 biar nanti di kelas 6 semester 1-nya itu bisa dapat ranking 1, dan dari keluarga udah support, dari teman juga udah support, tapi ternyata usaha yang Lina terus keluarga sama teman-teman lakuin ini belum berhasil gitu kan. Itu nggak apa-apa, tadi bener, Lina udah bener, jangan boleh terpuruk, cuma jangan terlalu lama. Emang semua butuh waktu sih, apalagi gagal kan, ekspektasi yang udah kita bangun, harapan yang udah kita bangun ternyata nggak sesuai harapan kita gitu kan. Nah itu bener tadi Lina udah ngelakuin, jangan aku nggak patah semangat, aku bangkit lagi, coba lagi, itu bagus banget. Mungkin ada lagi yang dari ya boleh. Di kelas 5 kan saya langsung biasa, tapi di kelas 6 lagi saya turun nilainya. Tapi kalau faktor IPK saya itu kurang sih kak, cuma di tes 11 tanpa supportnya pun tipis. Kalau dari apa ya, ekspresi saya ya saya biasa aja ya, soalnya emang udah segitu ya bakal berjuang. Oke. Tadi Alvino udah cerita, jadi Alvino ini dari kelas 5 sudah berusaha buat biar nanti di kelas 6-nya bisa dapat ranking yang bagus. Terus juga dari orang tua udah support, cuma emang kurang perhatian. Terus ternyata dari apa yang Alvino lakuin, usaha yang udah Alvino lakuin, sama kayak Lina masih gagal juga. Dan tadi Alvino bilang kalau misalkan Alvino gagal, Alvino biasa aja. Ada nggak rasa sedih gitu? Dikit, kecewa ya? Saya kecewa karena nggak sesuai ekspektasi. Tapi benar yang tadi Alvino bilang, sama kayak Ginai, itu langsung cepat bangkit, terus coba lagi. Jadi yang namanya mungkin teman-teman juga bisa ngelakuin evaluasi. Jadi misalnya nih teman-teman gagal, kan pas gagal ini pasti teman-teman tahu dong apa sih yang membuat aku gagal. Nah itu mungkin nanti bisa buat jadi pembelajaran, teman-teman tulis atau direkam di mana yang kemarin aku gagal karena ini, berarti aku nggak boleh ngulang kesalahan yang sama, biar nanti di kemudian hari aku bisa benar-benar berhasil gitu, usaha aku yang aku lakuin itu benar-benar sesuai harapan. Terima kasih ya, Tino, makasih juga Ginai. Terus ada lagi yang ingin berpendapat? Boleh. Itu aku dari kemarin ikut kejuaraan juara 3 dari rumah aku udah support orang tua, jadi pas di sana nggak ada support semua. Terus kalau misalkan kayak gitu tuh bikin Amel sedih atau justru Amel nggak apa-apa, nggak ada yang support, yang penting kan bisa ngebuktiin ini ternyata dibalik nggak ada support dari orang-orang dekatnya Amel masih bisa ngasih juara gitu. Jadi dari cerita Amel ini ikut kejuaraan bela diri, terus ternyata dari keluarga, dari teman-teman dekat kurang support ya, dan itu ngebuat mungkin mental Amel down, terus Amel agak sedih, kecewa, dan akhirnya dapat juara 3. Kayak nggak apa-apa, itu apa ya namanya, Amel masih bisa ngebuktiin gitu kalau misalkan di luar tadi yang aku bilang, meskipun teman nggak support, meskipun keluarga nggak support, tapi Amel bisa nunjukin kalau Amel udah berhasil bawa juara. Mungkin nanti bisa diinin lagi yang tadi aku bilang, evaluasi Amel satu nih, apa aja kesalahan Amel yang bikin Amel tuh kemarin juara 3.
nanti kalau misalkan udah tahu, udah Amel catat, Amel pelajarin dan jangan diulangin lagi, biar Amel mungkin bisa juara 2 atau bahkan juara 1 dan bisa ngebuktiin gitu kalau misalkan dibalik tanpa support Amel bisa juara 1. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah tadi berani cerita. Mungkin ada lagi atau udah cukup? Cukup. Oke. Jadi aku bisa simpulin kalau setiap individu itu punya keinginan masing-masing dan punya caranya masing-masing juga gitu, berbeda. Dan di saat gagal pun usaha kalian buat bangkit atau justru terpuruk itu juga berbeda. Dan emang yang aku tahu yang biasanya itu orang gagal itu pasti sedih dulu, kecewa dulu, terus ada juga yang butuh waktu lama banget buat berhasil, tapi mereka ujung-ujungnya juga pasti bakal bangkit lagi, terus bakal coba lagi gitu. Dan segelintir orang aja, beberapa orang aja yang mungkin habis kecewa mereka langsung kayak ngambil hikmahnya, terus ini saya harus bangkit lagi, harus optimis, harus coba lagi. Dan di saat itu juga kita juga bisa nih teman-teman melakukan yang tadi aku bilang, evaluasi. Ketika teman-teman gagal, teman-teman cari letak kesalahannya di mana, terus nanti teman-teman bisa menghindarin hal tersebut supaya nggak terjadi lagi. Dan jadi meraih masa depan yang cerah itu banyak caranya ya teman-teman, tergantung apa yang teman-teman mau, keinginan teman-teman. Jadi bisa keinginan teman-teman ini yang tadi aku bilang, contohnya teman-teman lulus SD mau masuk SMP negeri. Nah mungkin caranya Amel lewat jalur tadi ya prestasi non akademik, bukan lewat nilai-nilai yang matematika segala macam. Nah terus kalau misalkan Linai itu lewat akademik, nilai matematikanya harus tinggi, nilai PKN segala macam harus tinggi. Nah itu cara buat kita capai keinginan kita itu emang beda-beda, jadi emang nggak bisa disamain gitu. Dan selain itu tadi ada yang aku bilang, ada faktor internal sama eksternal. Terus yang kayak tadi saya sebutin, internal itu diri sendiri sama keluarga, kalau eksternal itu tadi lingkungan sama pertemanan. Dan nah selain faktor itu ada yang namanya langkah-langkah buat meraih kesuksesan. Yang pertama itu ada berani mencoba. Contohnya kayak tadi, misal Hinaya yang nggak punya basic di matematika, tapi dia berani mencoba buat aku pengen coba belajar matematika, dipelajarin dasar-dasarnya yang tadi, pertambahan, kurang, kali, bagi, desimal, pecahan, segala macam. Dan yang kedua itu ada berani mengambil risiko. Nah pas Inaya berani mencoba belajar MTK, Inaya juga harus tahu kalau misalkan setiap yang Inaya lakuin itu pasti ada resikonya. Jadi misal tadi Inaya mencoba buat belajar MTK, tapi emang Inaya nggak punya basic, ya berarti kan resikonya Inaya harus belajar dari nol. Nah itu harus berani diambil juga. Dan ketiga itu ada giat atau tekun. Nah tadi kan Inaya udah berani nih buat mencoba MTK, terus juga berani ngambil resikonya. Nah Inaya juga harus tekun, belajar, giat buat memperdalam MTK tadi, biar nggak setengah-setengah kayak Amel. Dia udah ikut silat, nah itu tuh nggak setengah-setengah sampai ikut kejuaraan. Mungkin Inaya juga bisa contoh Amel supaya biar ngelakuin sesuatu hal tuh tuntas gitu loh, biar kamu juga dapat hasilnya nanti, biar usaha yang kamu lakuin itu gak sia-sia. Dan yang terakhir itu nggak mudah menyerah. Tadi yang Linai sama Alvino, terus juga Amel bilang udah berusaha tapi ternyata gagal. Tapi kalian itu nggak langsung kayak sedih sih, cuma nggak bener-bener yang terpuruk atau gimana. Dan
emang butuh waktu, tapi kalian juga udah ngambil waktu dan akhirnya kalian juga bisa bangkit lagi gitu. Nggak takut buat mencoba hal yang kemarin gagal. Dan masih banyak lagi teman-teman yang perlu kalian tahu ketika kalian lagi ngerasa usaha yang kalian lakukan itu gagal dan nggak membuahkan hasil. Nah, di situ kalian harus tahu kalau gagal itu adalah sukses yang tertunda. Jadi kalian boleh sedih, terpuruk atau segala macam, tapi kalian harus bangkit lagi dan mencoba lagi sampai berhasil. Dan aku mau kalian itu janji sama diri sendiri, kalau misalkan kalian nanti lagi ngalamin kegagalan, atau kok usaha aku udah gede ya, effort aku udah gede tapi ternyata masih gagal juga, kalian itu harus bisa lakuin evaluasi yang tadi aku bilang, dicatat apa yang salahnya biar nggak dilakuin lagi nanti, supaya biar bisa maksimal gitu berhasilnya. Dan kalian juga harus pas lagi gagal, kalian juga harus tetap bangkit dan dicoba lagi. Boleh janji? Oke, aku harap kalian bisa tepatin janji kalian. Dan nggak kerasa nih udah sampai di penghujung kegiatan. Sebelum kegiatan ini aku akhiri, mungkin aku mau kalian nyampein sepatah dua kata pesan dan pesannya selama mengikuti kegiatan ini. Mungkin siapa yang ingin bersedia? Boleh. Dalam kegiatan ini senang dan juga bisa mengetahui apa itu Terima kasih ya buat pesannya. Terus ada lagi? Ya boleh. kali itu saya jadi mengetahui aktivitas dan setelah ini saya akan sendiri untuk mencapai kesuksesan. Berarti kalau misalkan nanti ada kegiatan lagi kalian mau ikutin ya? Oke. Aku juga minta kalian buat ngisi lembar evaluasi yang bentuknya Google Form. Nanti aku bakal kirim ke grup WhatsApp kita. Dan setelah kegiatan ini selesai, kalian bisa isi sesuai apa yang kalian rasain. Dan terima kasih ya teman-teman udah mau berperan aktif di kegiatan ini dan jauh-jauh datang ke sini, terus tadi nunggu juga lama ya kan. Dan aku ucapin banyak terima kasih buat teman-teman. Mari kita ucap hamdalah, alhamdulillah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.